Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna shadaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para ustadzah, ibu-ibu, hadirat sekalian, jemaah Masjid Ta'lim Musholla Al-Ayyubi yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita yaitu berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya dengan barakah nikmat yang Allah berikan kepada kita patut kita syukuri. Kita bisa melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dan kita berada di raudhah min riyadil jannah dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban kita yaitu menuntut ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat sehingga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu hadirat sekalian, pada siang hari ini kita akan membaca kitab Tanqihul Qaul, ya. Melanjutkan bacaan kita masih dalam bab Fadilah al-Iman, ya, keutamaan iman, yaitu pada halaman 14. Ya, halaman 14, ya, itu ada di baris ke waqala sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis yang ya nomor 2 dari bawah, ya, dari yang dalam kurung gitu, yang di sebelum ada bab baru nanti, ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, ya, khalaqallahu al-iman, ya kan? Ya. Baris ketujuh dari bawah, ya. Baris ketujuh dari yang di atas bab 6. Ada kan ketemu kan? Ya. Kalau ketemu cari ntar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu al-iman wa haffahu ay zayyanahu wa madahahu bis-samahati wal haya'i wa khalaqallahu al-kufra
bil bukhli wal jubai ai al-uquq. Ya. Nabi bersabda, ya, khalaqallahu al-iman. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan, ya, atau menciptakan iman itu, ya, wa haffahu, dan dihiasi iman tersebut, ai zayyanahu, ya, artinya dihiasi, ya, wa madahahu bis samahati, ya, dan madah, dipuji iman tersebut bis samahah, dengan adanya sifat rendah hati. Ya, samahah, hati rendah hati itu. Bukan rendah diri, ya. Rendah diri boleh kan? Boleh, jangan kita nggak bisa rendah diri. Ya, yang benar adalah rendah hati. Ya. Orang kalau bilang itu orang jadi rendah diri, jangan, hina kita berarti. Kenapa? Kita kan punya harga diri. Ya kan? Kalau orang bilang rendah diri salah, yang benar adalah rendah hati. Ya, gitu. Nah, yang menjadi penghias, ya, adanya iman itu kata Nabi, ya, dia memiliki sifat namanya rendah hati, ya. Kemudian apalagi yang menjadi penghias iman tersebut, ya, wal haya, ya, orang tersebut punya sifat rasa malu, ya. Ini yang dimaksud malu bukan saja malu kepada makhluk, ya, akan tetapi malu kepada siapa? Kepada Khalik juga, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan kita, ya, biasanya itu kalau malu ke siapa? Orang. Ya, aku malu ada si Anu. Nah, iya kan? Padahal yang pantas kita malu itu siapa? Allah. Ya. Nah, iya kan? Iya, yang dimaksud malu itu adalah malu melakukan maksiat. Ya, bukan malu dalam melakukan apa? Ketaatan. Ya. Kalau kita ngelakuin kemaksiatan, itu kita harus malu. Janganlah kita malu dengan manusia, jangan. Ya, kayak tadi saya Mas Bia bilang, malu nggak kayak jilbab kan maksiat tuh. Ada Bukhari katanya, nah salah. Ya, malu sama Allah. Kalau saya sih nggak ngapain-ngapain, ya kan? Nah, karena kita anggap Allah itu nggak kelihatan, ya nggak ada, ya kan? Kalau yang kelihatan, wah, ya, nah itu makanya manusia. Ya coba Bu, kalau Allah memperlihatkan wujudnya, nggak bakal bisa kita, ya. Nabi Musa aja itu, jangan Nabi Musa, malaikat, ya, Jibril, yang beliau menjadi delegasi Allah itu, ya, dalam riwayat dikatakan baru melihat cahayanya doang, bayangan cahayanya, ya, udah hangus semuanya tuh, ya, itu malaikat. Kita kan belum pernah melihat malaikat kan, ya kan? Malaikat Jibril itu katanya satu sayapnya dia dikibarin itu apa dibuka, itu bumi ditutup semua, ya, baru satu sayapnya doang, bayangin. Ya, gitu, tutup bumi. Ya, tapi baru diperlihatkan bayangan cahaya Allah, ya, udah hangus semua. Ya, sekarang kalau kita bilang kan Allah nggak kelihatan, katanya, ya kalau kelihatan, alhamdulillah. Kalau kelihatan gimana gitu? Ya, nggak kelihatan, kita hangus semua. Ya, belum melihat kita udah hangus duluan, gimana sih gitu? Ya, nah itu, ya, kita harus punya yang namanya rendah hati. Ya, rendah hati dalam artian rendah hati bukan karena ada sesuatu yang perasaan karena nggak enak, beda. Ya, kebaikan yang dilakukan yang didasari landasan karena nggak enak itu beda dengan, ya, kebaikan yang dilandasi dengan apa? Keikhlasan. Ya, keikhlasan itu kan bisa timbul karena adanya sifat kita rendah hati kita. Ya, tapi kalau kekagak enakan atau ketidakenakan itu nggak akan timbul keikhlasan. Kenapa? Karena yang menjadi orientasi kita itu, ya,
untuk melakukan suatu kebaikan itu didasari dengan adanya apa? Ketidakenakan, bukan karena ikhlas. Tapi kalau karena rendah hati, insya Allah ya itu akan terlahir yang namanya ikhlas. Ya, begitu juga malu. Ya, orang malu sesama manusia ya wajar lah. Ya, kenapa tadi? Jadi ibu-ibu dia jawab karena kelihatan orangnya kan gitu. Ya. Nah, kita juga harus yang benar. Sebenarnya punya rasa malu itu yang terbaik adalah kepada Allah. Ya, kenapa? Karena ya wujud manusia itu bisa kita lihat itu terbatas. Maksudnya apa? Manusia saat berada di suatu tempat yang sangat gelap, kira-kira manusia bisa melihat nggak? Nah, ya, contohnya saya bawa orang yang nggak ibu-ibu kenal, perempuan cantik dan saya bawa, ya, ke suatu tempat yang gelap. Di situ ada saudara Mas Wani, ada saudara Mas Lia, ada ibu-ibu anggota taklim ini, ada Ayubi. Cuma tempatnya gelap, bisa melihat. Nah, saya nggak malu. Ya tahu ibu-ibu nggak ngelihat, ya orang terang aja pakai kacamata, lagi gelap, gitu. Lah katanya gitu kan, ya kan? Nah iya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala kan nggak begitu. Mau di tempat terang, mau di tempat gelap, ya Allah ngapain? Lihat, tahu, ya tahu, nggak mungkin nggak tahu. Nah itu makanya yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Orang itu tandanya punya iman, dia paling kagak ada rasa malu sama Allah. Ya, orang kalau udah ada nggak rasa malu sama Allah bahaya. Ya, artinya dia ngelakuin apa aja yang memang itu dia tahu salah dikerjain. Ya, berani kenapa? Karena dipikir manusia bisa dibohongin. Ya, yang benar bisa gue tutupin. Ya, yang salah bisa gue tutupin, yang benar bisa dihilangin kan gitu. Ya, bikin sesuatu yang apa itu? Yang tidak benar, yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Tuh, itu manusia. Ya, karena ketahuan, apalagi orang-orang ya yang menjadi pelakon atau pelakunya itu orang-orang punya jabatan, paling gampang. Ya, dikelabui buat aturan-aturan seperti ini. Kenapa? Dia nggak ada malu sama Allah. Ya, karena malunya sama siapa? Manusia. Dia nggak sadar. Ya, tipu daya, muslihat, makar yang mereka lakukan itu Allah tahu. Ya, suatu saat Allah sudah katakan wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Ya, katakan Muhammad yang namanya hak kebenaran pasti akan datang. Wa zahaqal batil yang namanya kebatilan pasti akan binasa. Kapan? Wallahu a'lam. Ya, makanya jangan sampai kita mengatakan ya kita melakukan sesuatu untuk melakukan ya tipu ataupun mengelabuhi ya karena faktor jabatan, karena faktor popularitas, karena faktor penguasa ya. Oke, silakan bisa sekarang dibuat, tapi jangan harap, jangan dikira Allah itu tidur. Ya, Allah kan katakan la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah ngantuk aja kagak, apalagi tidur. Nah, manusia kapan aja nguap, di mana aja nguap kan. Ya, apalagi hawa-hawa kayak gini nih bawaan udah tidur. Ya. Dia manusia kayak gitu, Bu. Allah enggak la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah enggak ngantuk dan kagak tidur. Ya. Nah, kalau ngantuk aja kagak gimana tidur? Gimana nih kagak bakal lihat, pasti ngelihat. Ya. Orang ngelakuin kejahatan malam-malam dipikir manusia pada tidur jam segini. Ya kan? Pikiran dia kan? Makanya dia berani ngelakuin perbuatan kejahatan di malam hari. Tuh, dipikir manusia tidur, apalagi hujan-hujan, pasti berada dalam selimut semua. Ya, dia nggak tahu kalau Allah apa ya? Mantau, melihat. Ya, ingat nanti di hari kiamat tuh akan ada CCTV ciptaan Allah yang langsung diperlihatkan oleh seluruh dunia. Ya, orang yang ngelakuin jahat selama ini lu bilang kagak, yang benar lu bilang salah, yang salah bilang benar, tar lu lihat. Ya, kata Allah nanti. Kelihatan siapa yang lu tembak, siapa yang punya pistol, siapa yang nggak punya pistol. Ya, bakal kelihatan. Manusia bisa dibohongin, Bu. Ya, apalagi kita orang-orang lemah kayak gini. Ya kan? Bisa dibohongin, ya, itu. Jangan mentang-mentang
ya sebagai suatu namanya penegak hukum, ya melakukan sesuatu seenaknya dewi dia kan, jangan sampai. Ya, mana ada yang namanya sebagai pengayom rakyat, masyarakat, ya justru nyiksa. Nauzubillah, jangan sampai ada itu. Ya, orang ditembak-tembak, nauzubillah min dzalik itu kan, jangan sampai. Ya, apa dosa dia? Emang dia teroris? Emang dia pernah membunuh orang? Kan enggak. Nggak ada, ya. No, kalau lo berani perang ke Papua tuh, berani gak angkat senjata ke sana? Nggak ada, ya. Itu yang jelas-jelas tuh anti NKRI itu. Tuh berani gak sana? Kan nggak ada. Ditantang aja kagak datang, ya kan? Tantang, silakan. Kalau mau perang melawan kami, kita jangan melawan rakyat jelata yang nggak punya senjata, ya. Senjata, ya kita sih nggak ngarep senjata, enggak. Kita yakin pertolongan Allah pasti akan datang suatu saat, ya itu. Tapi janganlah, ya gara-gara ini aneh, gara-gara fulus, akhirnya apa ya? Menghalalkan berbagai macam cara. Ini kuncinya duit, Bu, bukan apa-apa. Duit mau apa? Ya, duit, ya. Gede duitnya itu, Bu. Kalau nggak duit mana mau? Ya, ya orang aja, orang perempuan tuh yang ada di Indonesia semuanya masuk surga tuh, Bu. Karena sabar dia. Kenapa? Ya, karena dibayar. Kalau nggak dibayar nggak bakal bisa acting kayak gitu. Tuh istri sabar banget lakinya kayak gitu. Ya, sampai bini saya bilang tuh kalau ada laki kayak gitu nggak mungkin abang katanya, nggak mungkin dibilang. Nah, istri kayak gitu katanya, ya iyalah. Ya, kenapa karena dibayar? Ya kan? Nah itu. Jadi nggak ada sifat rasa malunya, Bu. Itu tandanya apa ya? Imannya kagak, gitu aja. Ya. Nah orang kalau dia merasa malu, ya takut sama dosa pasti, ya kan? Dia mau minum khamar, dia mau berzina, Bu, ya nggak akan dia berzina, nggak akan dia minum khamar. Kalau lagi dia minum khamar itu imannya ada, nggak mungkin. Kenapa? Karena saat itu, ya lagi dia nenggak botol, nyekek botol, lagi zina, ya imannya lagi kagak. Ya, makanya Nabi katakan la yashribu syarib hina yashrab wa huwa mu'min. Tidak akan pernah terjadi orang yang suka minum khamar, dia melakukan minum khamar, pada saat dia minum khamar itu lagi ada imannya, nggak akan jadi. Ya, wala yuzni hina yazni wa huwa mu'min. Ya, nggak akan terjadi juga orang yang beriman melakukan perbuatan zina saat dia berzina, imannya lagi kagak ada. Tuh, ya, ada orang yang imannya nggak ada, emang karena terpaksa ada, Bu. Tapi ada yang memang dipaksain, dihilang-hilangin imannya yang lebih besar dosanya. Ya kan? Tuh. Ya, karena dorongan apa tadi? Fulus kan gitu. Ya, tidak. Jadi bukti orang punya iman itu satu, dia punya sifat rendah hati, dihiasi oleh Allah. Yang kedua, dia punya rasa malu kepada Allah dan juga kepada makhluknya. Ya, tidak. Nah sebaliknya kata Nabi, wa khalaqallahul kufra, ya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan atau menjadikan kekafiran, wa dzammahu bil bukhli, ya, dan apa itu? Ya, dihinakan kekafiran itu dengan ada sifat al-bukhl. Apa itu, Pak? Bakhil, pelit, medit, kikir, pantat kuning, mana ya? Onet, terkok dalam, bulu gasirnya lebat, yang gitu silahkan. Itu apaan aja tuh? Itu tanda orang itu kafir itu bukhil, ya, pelit, bin medit, bin kikir, bin tengkok dalam, bin apa lagi, macam-macam dah. Tat kuning, bin gusiran, gasiran, bin gusiran. Tuh, ya, itu kata Nabi itu, Bu. Wal jifa, ya, dan dia itu suka apa ya? Jifa ini al-uquq, suka berbuat durhaka. Ya, jifa. Ya, jifa itu al-uquq, suka durhaka. Durhaka maksudnya apa? Itu kepada hukum Allah, dia berani ngelawan. Ya, kepada keputusan Nabi, dianggap Nabi udah kagak ada, nggak berlaku lagi hukumnya. Ya, ini kan ukuk namanya, Bu. Ya,
Nabi udah nggak pantas untuk diikutin, katanya nabinya udah kagak. Buat apa ikutin Nabi? Nabi tukang kawin, itu sama namanya. Ya, itu durhaka tuh. Ya, berarti itu orang apa ya? Kafir. Ya, kafir. Dia durhaka itu orang kafir itu. Ya. Nah ini ya contoh-contoh ya yang diberikan oleh Nabi tentang betapa pentingnya iman. Orang kalau nggak punya malu berarti imannya kagak. Orang kalau dia suka durhaka berarti imannya kagak. Orang kalau pelit berarti sudah orang itu apa? Durhaka. Ini Nabi yang bilang kafir. Kafir apa? Kufur nikmat namanya. Ya kan? Padahal kan Allah sudah katakan la in syakartum la azidannakum. Ya, apabila kalian mau bersyukur, la azidannakum, pasti aku akan tambahin. Tuh, ya. Tambahin apa? Syukur itu kan kita jangan mengidentikan namanya syukur itu terhadap suatu materi doang, bukan. Ya, kita dikasih nikmat sehat tuh apa itu? Syukurin. Ya, dikasih bisa mata masih ngelihat, syukurin. Ya, dikasih punya kaki, mohon maaf masih bisa berjalan, syukurin. Ya, apalagi badan sehat, mata melek melotot bisa, kaki sehat, duit banyak. Ya, itu jangan sekali-kali kita kufurin tuh. Ya, kalau kita kufurin dikit, kata Allah, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku amat pedih. Ya, azab itu sangat pedih. Ya, ini mohon maaf aja Indonesia mah belum dikasih azab, belum ada apa-apa itu tsunami, belum ada apa-apa ini. Itu baru di Aceh doang, ya kan? Kita nggak tahu nama apanya, nggak mustahil. Ya, kalau memang yang namanya kemaksiatan, ya dosa-dosa dilakukan secara merajalela, udah nggak ada orang yang lagi berani amar ma'ruf nahi munkar, udah masalah. Ya, tinggal nunggu aja, istilah kata orang ini namanya tinggal bom waktu. Ya, tinggal meledak. Allah bilang sekali centil aja tinggal. Ya, habis semua ini. Mau kemana kita? Kabur mana? Mau ngumpet di kolong langit? Mungkin itu langit punya kita. Ya, nggak bisa. Tuh, ya. Itu makanya sekali lagi jaga iman. Ya, jaga iman kita, Bu. Ya, sekarang kan Nabi waktu pertama kali Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul, Nabi bilang ini udah berada di akhir zaman. Sementara sejak Nabi diutus sampai sekarang udah berapa ribu tahun? Udah 1400 tahun yang lalu, Bu. Ya. Waktu Nabi 1400 tahun yang lalu itu udah tua dunia, sekarang berarti tambah apa ya? Tambah tua lagi. Berat kata kalau orang ukuran manusia udah pikun. Ya, bukan hanya tua tapi udah pikun. Ya, udah bongkok, udah lumpuh aja bawaannya. Ya. Iya. Itu. Ya, hati-hati, Bu. Ya, jaga diri kita, keluarga kita, jaga iman. Ya, zaman sekarang yo maaf aja. Ya, memang cobaannya, ujiannya memang nggak sama orang dulu ya, sama tadi ya. Ya, kalau orang dulu nggak separah sekarang kan. Ya. Yang sekarang kita alami nih, Bu, nanti akan beda dialami anak-anak kita nanti kalau di keluarga. Ya. Tuh, zaman yang orang lain kita hadapi sekarang itu akan berbeda nanti dengan zaman yang orang lain akan hadapi. Lebih dahsyat lagi. Ya. Lebih dahsyat lagi. Jadi kita nggak tahu apakah udah kiamat atau belum, ya kan? Iya, ngeri, Bu. Ya. Makanya sebelum kita menyesal, arahin dah keluarga kita, anak-anak kita. Nggak apa-apa lah, Bu, keras-keras dikit sekarang. Ya, asalkan baik kita. Ya, maaf-maaf aja. Kalau kita terlalu lembek juga kita alamin, ngeri juga. Buat apa-apa nanti nyesel kita. Ya. Kenapa? Karena kita jadi beban kita juga nantinya tuh. Dimintain apa? Pertanggungjawabannya ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-iman. Jaga iman. Ya, jaga iman, pelihara iman. Iman itu nggak bisa dijual beli, Bu. Ya, kalau ada yang bisa jual iman, enak. Ya, ada orang jual iman ada nggak? Nggak ada. Ada orang jual nyawa? Nggak ada. Ya, orang jual nyawa kagak ada, Bu. Kalau nyawa bisa dibeli
saya mau beli nyawa buat hidupin orang-orang ulama-ulama dulu. Ya kan? Kalau nyawa bisa dibeli, ya. Tapi nyawa nggak ada yang bisa dibeli. Ya, ada orang Cina belagu pengen hidupin orang yang udah mati puluhan tahun. Ya, hidup nggak? Dia yang mati tahu. Iya. Cina mau belaganya orang tuh. Ya, orang udah mati, udah berapa belas tahun, ya, digali lagi, bukan digali, memang sengaja dimumiin dia, diawetin. Pengen hidupin lagi, hidupin pakai mesin. Ya hidup, yang jalan bukan dia, robot namanya. Ya Allah, berarti orang benar-benar nantang lah. Ya padahal Allah sudah katakan, wa yas'alunaka 'anir ruh. Ya, qulir ruh min amri rabbi. Ya. Katakan Muhammad, kalau ada orang-orang bertanya ya tentang ruh, katakan qul ar-ruh min amri rabbi. Nyawa, ruh itu urusan gue, urusan Allah. Ya. Gimana kalau mau hidupin coba? Jangan hidupin manusia udah semut aja yang kecil, suruh hidupin lagi yang udah mati bisa enggak? Enggak bisa, Bu. Manusia emang kalau udah sombong terlalu banget sombong ya. Terlalu banget sombong bener calon sombongnya itu. Ya, padahal mah dia mah diciptain juga. Ya, dia kan ada yang hidupin. Artinya dia itu sebelumnya tidak ada, harus sadar nggak? Kan gitu, bahasa gitu. Ya, orang mati lo pengen hidupin lagi. Ya, nggak bisa. Nah kalau ada orang bisa kayak gitu, Bu, maaf, orang-orang kaya pada minta beli itu, ya dihidupin kakek-kakek yang dulu tuh, ya, tuh jangan lebay kita mengurusan Allah, jangan, ya, tuh baik. Hadis berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahlul jannati al-jannah. Ya, apabila telah masuk penduduk surga ke dalam surga, wa ahlun nar an-nar, dan telah masuk penduduk neraka ke dalam mana? Ke dalam neraka. Apa yang terjadi? Amarallahu ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat bi an yakhruja minan nar, untuk mengeluarkan dari neraka man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman. Ya, bagi orang yang punya iman meskipun sebesar biji sawi. Ya, Bu. Kata Allah, malaikat cari itu. Ya, di antara hamba-Aku yang meskipun dia punya iman dikit aja, angkat dari neraka. Ya. Apa itu? Punya iman, Bu, yang diangkat dari neraka, bukan punya duit, bukan. Ya, bukan karena punya pangkat, bukan. Ya. Bukan karena punya ilmu, bukan juga, tapi punya apa? Iman yang akan menolong kita itu. Ya, maka ini kan nanti, Bu, ketika orang-orang sudah pada masuk, ada yang surga, ada yang neraka semua tuh. Ya, dalam riwayat dikatakan tuh Nabi nanti nggak langsung masuk ke surga, Bu, Nabi Muhammad. Dicelangak celinguk, di absen gitu, Bu, Nabi. Ya, bayangin Nabi apa nama-nama umatnya tuh. Ya, apakah ada nama-nama di situ? Enggak juga. Ya, orang Indonesia, orang Musola Ayubi yang neraka nih, anak-anak Ustaz agak. Ya. Tapi Nabi punya firasat, kayaknya nih masih ada nih, ya. Beberapa umat itu yang masih ada dalam neraka nih. Ya kan? Sampai-sampai Allah Nabi Muhammad, Allah pernah pura-pura nanya sama Nabi kan, "Ya Muhammad, emang masih ada umat ente yang di dalam neraka?" Ya kan? Gitu. Kalau memang masih ada, perintah malaikat Malik yang jaga neraka itu untuk apa? Angkat tuh umatmu, pindahin ke surga. Ya, kenapa? Karena dia masih punya apa? Iman. Ya kan? Nah, itu jaminan yang Nabi bilang kullu ummati yadkhulunal jannah. Ya, semua umatku kata Nabi dipastikan bakal masuk surga. Ya. Ya coba kan, ya mungkin kalau kelas kita mungkin nggak langsung surga kali ya. Ya dicelup dulu, ibarat kate orang kayak nyuci pakaian tuh, pakaian udah terlalu kotor, terlalu debel, harus diapain? Direndam dulu ke air panas. Ya kan? Jangan langsung mesin cuci, rusak mesin cuci kita, Bu. Iya, rendam dulu, campurin rinso, air panas, rendam setengah jam, 1 jam, itu baru udah tuh melotok gitu. Ya, itu. Ya, kita kan nggak mau kayak gitu, Bu.
Kita mau yang pengen apa ya? Langsung masuk mesin cuci yang otomatis, ya. Colokin tempat pencet tombol tinggal tidur. Ya, begitu bangun tinggal jemur. Ya, apalagi mesin cuci sekarang udah ada, Bu, yang keluar dari mesin cuci udah digosok. Udah rapi. Bu. Ya. Mau beli mahal harganya mah. Ya, gue naruh mesin baju kotor nih. Berapa? 5, 6 potong, 10 potong begitu keluar udah rapi, Bu. Hah? Udah rapi kok dari gosok lah pokoknya. Ada yang dalam bentuk gosokan, ada dalam bentuk gantungan. Ya. Beli enggak punya duit beli enggak apa-apa. Patungan. Ya patungan. Sang sayang patungan kita nih patungan umroh. Iya. Belagak banget nih tinggal make nyuci udah digosok udah. Iya, rumahnya aja gitu, rumah kita yang masih kebanjiran udah. Gitu. Ya. Di rumah kita bukan rumah. Rumahnya masih kebanjiran semua kan. Ya, ini kan buat yang lain dah, ya. Gitu. Udahlah, kita pengen hidup enak nanti di surga aja, Bu. Ya. Iya. Udah beres lah, nggak ada tagihan, nggak ada apa-apa di surga, Bu. Ya, mau apa aja enak dah. Ya. Makanya Nabi bilang ad-dunya sijnun, Bu. Ya, dunia ini penjara lil mukmin bagi orang yang beriman. Ya, orang yang namanya hidup di penjara nggak enak, Bu. Ya. Ya, nah iya, habis itu merasa tertekan itu, meskipun dia terzalimi tertekan juga. Cuma dia punya iman yang kuat, alhamdulillah tidak menjadi beban buat dia. Ya, gitu. Baik. Kemudian summa yaqulu, ya, maaf, ya. Jadi orang yang punya iman itu, ya, Allah akan memerintahkan malaikat, ya, menjaga neraka untuk mengeluarkan mereka yang lagi di dalam neraka, dipindahkan ke mana? Ke surga. Iya, ziyadatun ala asli tauhid. Ya, dan ini menunjukkan, ya, adanya suatu nilai lebih, ya, terhadap suatu apa namanya lebih itu? At-tauhid. Ya, artinya apa tauhid itu? Ya, keyakinan, ya, kepercayaan, ya, terhadap siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Kama qalahu, ya, sebagaimana diucapkan Al-Qatlani oleh Syekh Al-Qatlani wa fi hadisin Al-Bukhari, ya, di dalam hadis Imam Bukhari an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ya, yadkhulu ahlul jannah al-jannah wa ahlun nar an-nar, ya, penduduk surga akan masuk ke dalam surga, penghuni neraka bakal masuk ke mana? Neraka. Bisa mereka tukeran? Nggak bisa. Ngajak-ngajak aja, Bu, karena kita dulu pernah inti ngasih sayur asem kali gitu, inget gua ajak lu ke surga. Ya, nggak bisa. Yauma la yanfa'ul malun wala banun, ya. Yauma yafirul mar'u min akhihi, min abihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Lupa semua, Bu. Ya, likulli imri'in minhum sya'nun yughni. Hari itu tuh orang sibuk dirinya aja, Bu. Ya. Tuh, nggak ada diingat sama kebaikan gitu loh, nggak ada. Ya, stop. Ya, dulu di dunia oke. Ya, apalagi ini udah boro-boro mikirin orang, Bu, mikirin diri kita aja lemes gitu nanti. Ya, surga neraka nih. Ya, saking takutnya tuh orang mikir, akhirnya ada yang banjir keringat. Ya, ada yang kebanjiran sampai mata kaki, ada yang sebetis, ada yang sedengkul, ada yang sepahe, ada yang sepinggang, ada yang sepusat, ada yang sedada, ada yang seleher, ada yang semula, ada yang tenggelam. Yang sedada dia salah itu, Ustaz. Kenapa? Dari sedada enggak salah. Nggak bisa. Diam aja dah. Diam aja. Nah, ini banjir keringat sampai segitu, bayangkan. Ya, tuh. Ngeri kita itu.
Apakah kita bisa ngatain, melihatin orang, oh Bukhari lagi terendam tempat-tempat kita dulu kan? Nggak bisa. Masing-masing mikir kita, Bu. Ya, gitu. Itu udah ketahuan ini masing-masing gitu. Ya. Summa yaqulullah ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan alil malaikat, kepada para malaikat ya. Apa kata Allah kepada para malaikat? Akhriju, ya, keluarin, kata Allah, ai minan nar, dari dalam api neraka, man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min iman. Ya, siapa saja orang yang yang lagi disiksa dalam api neraka, tapi dia punya iman dikit aja ya, meskipun sebesar atom atau biji sawi atau zarah, keluarin, kata Allah tuh, pindahin kemana? Ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia dulu neraka dulu. Ya udah dicuci, udah direndam kayak air panas. Ya, udah melotok semua tuh. Ya, masih ke mesin cuci yang udah tinggal dikit-dikitnya doang. Ya, tuh. Sini ada keterangannya nanti Bu ya. Jadi bakal ada panas surga juga. Iya. Ai ziyadatul ala asli tauhid yang tadi itu menunjukkan betapa ya punya nilai lebih terhadap sesuatu ya yang namanya iman. Fa yakhrujuna minha, maka mereka dikeluarkan minha, dari neraka. Ya, minha darinya atau dari neraka. Ya. Qad aswadu, muka mereka semuanya pada hitam. Orang habis dipanggang gimana, Bu? Kenal nanti tembakan. Ya. Mau ada orang habis dipanggang mukanya putih? Enggak ada orang jual. Bang, beli ayam panggang, tapi saya minta putih ya, geblok saja. Ya. Ayam panggang pasti apa? Hitam lah, orang digarang kan begitu. Ya. Nih, qad aswadu, ya, pada hitam semua. Fayulkuna fi naril haya, saat mereka diangkat, Bu, dari neraka dalam kondisi badan mukanya hitam semua, lebih hitam daripada pantat penggorengan, Bu. Ya. Diapain itu? Fayulkuna fi naril haya, dicemplungin ke dalam suatu sungai, namanya sungai kehidupan. Ya. Oh. Ya. Apa yang terjadi setelah dicemplungin ke dalam sungai kehidupan ini? Bil qasri, ya, ai al matar awil hayah bil masannahu. Ternyata, Bu, ya, sungai kehidupan itu tuh ya digambarkan seperti hujan. Ya, hujan itu. Ya, awil hayah, atau seperti air yang hidup. Ya. Bil musnad, ya, dengan suatu kemuliaan. Ya. Akhiru wa huwa an-nahrul ladzi min ghamsin fihi hayyin, ya. Yang di akhirnya yaitu ada suatu sungai, ya, min ghamsin fihi, man ghamasa fihi, barang siapa yang dicemplungin ke dalam sungai tadi itu, ya, hayyun, dalam keadaan hidup, ya, payan butuna kamatan butul habbah, ya, kamatan butul hibbah, ya. Itu orang, Bu, ya, yang tadinya dalam keadaan mati, kondisinya hitam, nggak bisa kita kenalin, ya, begitu dicemplungin ke dalam sungai tadi itu, dia bisa hidup lagi, tumbuh lagi, bersih lagi, Bu. Maka dikatakan, kata Nabi, payan butuna, bisa tumbuh kamatan butul hibbah, ya, seperti tumbuhnya bijian. Ya, Bu, ya, ada nggak sungai kayak gitu sekarang di sini? Orang habis kebakaran, mukanya kebakaran tuh, cemplungin bisa putih lagi, ada nggak? Ada, Bu, boleh patungan lagi ya, Pak Kolom ya? Patungan lagi, seberi Bu, patungan. Ya, boleh patungan aja deh, Pak. Ya. Ya, pakai embeclean dulu. Tuh, Bu, ya. Jadi bisa kembali seperti
semula lagi tuh Bu, ya. Ai al-biklah al-humqa min janibis sail tuh Bu. Ya, jadi seperti tumbuhan atau tanaman yang baru tumbuh lagi Bu. Coba Bu, pohon cabai kalau baru tumbuh kelihatannya apa Bu? Cakep banget tuh. Ya. Tuh, kurang baik apa Bu Nabi Muhammad? Ya. Kurang kasih sayang apa Bu Allah kepada umat, kepada hambanya? Ya, orang udah disiksa, kalau Allah pengen punya mau tuh biarin aja dulu nakal tuh di dunia. Ya, nah orang nggak salah tapi ditanya bapaknya, bisa aja. Bisa nggak kayak gitu? Ya bisa. Cuma kan Allah Maha Pengasih. Ya, Allah Maha Penyayang. Kalau lu tobat gue terima. Ya, kalau lu ngaku salah gue bakal ampunin tuh. Ya, nah ini menunjukkan betapa pentingnya yang namanya apa? Iman. Ya, kita jelek-jelek ini iman kita masih banyak Bu. Ya, nggak seukuran atom, nggak lebih dari atom mungkin kayak apa? Ya, nah iyalah, masa sebesar atom dikit amat. Ya, lebih dari itu. Nah itu kita jaga Bu. Ya, apa-apa yang memang yang sulit ngapain? Jaganya Bu. Ya, ibu-ibu saya yakin bisa beli mobil cakep, cuma jagain mobil cakep nggak bisa. Ya nggak bisa, ntar bingung, bayar pajaknya mahal, naruhnya di mana? Ya, nggak sembarangan ntar disampit-sampitin orang. Belinya bisa nggak? Saya yakin bisa, jual rumah beli mobil baru dapat. Iya kan? Nah iya, setelah beli mobil baru mau tinggal di mana ya? Mau dipikirin. Agak gitu. Nggak, saya bilang gampang kan beli. Yang susah apa ya? Rawatnya. Ya, kita udah jual tanah nih, jual rumah, beli mobil, apa bisa kita dapat seperti waktu kita jual mobil, jual tanah dulu? Nggak mungkin. Ya. Kalau orang Jawa bilang impossible, ya, mustahil. Tuh, ya. Nah, selesai Bu tentang bab iman. Ya. Sekarang kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu apa? Al-babus sadis fi fadilatil wudu. Ada mau tanya dulu kan? Misal sebenarnya orang masuk Islam, terus menikah bersahadat. Tapi di saat itu nggak sembahyang, nggak ikutin lagi Kristennya. Tapi kok bawa sesuatu nggak diangkat nggak gitu? Surga kayak bingung saya. Hanya bersahadat doang gitu. Iya. Ada orang Bu, ya, tuh beriman sama Islam, ya. Itu dalam Al-Quran Allah gambarkan Ja'al a'rabu, ya, ada orang Arab Badui datang, ya, dibilang amanna, ya, kami telah beriman. Cuman dibilang sama Allah aslam, itu baru Islam doang, ya, Islam doang, belum beriman, ya. Orang Islam ngaku Islam gampang ya, tadi itu diucap syahadat udah, ya. Nah, karena sekarang kan banyak apa istilahnya kalau dalam kejahatan itu modus, ya, modus orang pengen nikah sama perawan apa gadis Islam, atau si wanitanya Islam, lakinya Kristen, sangat-sangat cintanya katanya dia pengen pindah ke agama Islam. Itu modus namanya Bu, ya, dengan jalan atau tujuan apa? Biar dia bisa nikah, ya. Entah setelah nikah mau urusannya lain lagi, ya. Nah, kalau ada orang Islam, dia udah bersyahadat, tapi dia nggak ngelakuin apa yang menjadi kewajiban dia, ya, itu namanya fasik. Ya, fasik. Ya, apa sih fasik itu Bu? Ya dia ngaku Islam doang, cuma nggak mau ngerjain. Ibarat dia mau minta nerima gaji doang, kerja kagak, kan kurang ajar. Ya, tiap bulan lagi mana gaji gue, harus kagak kerjain lagi. Ya kan? Itu orang fasik namanya itu Bu. Ya, puasa enggak, sholat tuh yang wajib-wajib dulu lah, jangan yang sunnah lah, sunnah mah berat bagi dia. Iya, yang wajib-wajib aja kagak. Ya, nah yang bahaya lagi munafik. Ya, munafik ini dia tahu, ya, hukum-hukumnya, dia tahu sholatnya hukumnya wajib, puasanya wajib, ya, cuman dia nggak ngerjain, dia apa ya? Dia bersilat lidah, ya kan?
macam-macam lah. Islam katanya dibilang sholat mah nggak perlu kita tunggang-tungging katanya, ya kan? Dibilang sholat itu cukup dengan eling aja contohnya, ingat waktu sudah sholat. Nah ini kan namanya munafik ini. Ya, ini lebih berat lagi bu dosanya bu. Ya, kalau fasik kadang dia nggak tahu. Kayak tadi orang Kristen mualaf belum diajarin, ya karena nggak ada ngajin atau mungkin dia malas, ya itu gitu-gitu aja dah. Dia nggak mau sholat, dia nggak mau belajar ngaji, dia nggak mau belajar tentang hukum ilmu agama, ya itu namanya fasik, ya fasik sama munafik. Lebih berat mana ya? Berat munafik, ya. Allah katakan dalam Al-Quran, ya innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Itu Allah bakal tempatin buat orang munafik itu di dasar api neraka. Ya, yang paling dalam. Kalau orang kafir jelas lah, dia itu memang apa? Pasti kekal abadi dalam neraka. Cuma neraka yang ibaratnya biasa ya, karena imannya dia salah nggak ada gitu ya. Tapi munafik ini bu, ya dia tahu itu wajib, dia tahu itu haram, wajib ditinggalin, haram dikerjain. Ini munafik namanya itu. Dalam dah tuh, ya dasarnya lagi. Ibarat kata itu di basement ya, ini basement bisa dah, ya. Tuh. Ya neraka paling bawah bu. Ya Allah bu, yang namanya neraka jangan di dasarnya bu. Di pinggiran aja kita kagak kuat. Ya, ibarat ibu main ke pantai nih, nyelupin kaki ada ombak lari, cicik ombak lari kan gitu. Itu orang mau takut main kan begitu tuh. Ya kan? Waktu mau ditawarin sih mau ikut gak ke pantai, mau semangat. Ya, pas turun, iya sih gayanya, celananya digulung, buka celana, buka sendal gitu kan. Tengah dikit, udah ombak dikabur, ya gitu. Ya, itu nggak enak. Ya, jadi sayang kalau dia udah punya Islam, imannya dijagain. Ya, gitu. Lagi? Cukup. Ya. Ya, kalau nggak ada saya kira cukup dulu ya. Nanti ini akan kita lanjutkan lagi tentang bab yang ke-6, fadilah al-wudu, tentang keutamaan wudu. Mudah-mudahan ya 2 hadis yang kita pelajari ini Bu, ya maaf 3 hadis menjadi suatu motivasi buat kita ya untuk kita selalu jagain iman kita. Ya, jagain iman kita bentengin iman kita, kita kurung, kita pagar. Ya, jangan tanaman doa, kita jagain iman, jagain ya, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang selamat dunia akhirat. Ya, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita baca doa, mari kita baca satu buah surah Al-Fatihah. Ya, satu kali kita niatkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita yang telah berpulang warahmatullah. Ya, diantaranya anggota taklim kita juga. Ya, satu persatu diambil Bu. Ya, Ibu Mujina. Ya kan, satu-satu. Tinggal nunggu giliran doang. Siapa yang mau duluan silakan dah. Ya, silakan ibu-ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan ibu duluan, nggak apa-apa. Ya, tuh, tinggal nunggu giliran aja. Absennya udah ada. Ya, makanya saya bilang kemarin saya ceramah di situ tuh di Bang Musa ini, malaikat Israel lagi tayangan di Pancoran dulu nih. Ya, Pancoran dulu bolak-balik ini. Iya. Ya. Kita ini ya, siap-siap aja. Ya. Siap-siap. Ya. Kematian itu harus disiapin. Ya. Siap nggak siap pasti datang. Iya kan? Siap nggak siap pasti datang. Nggak bisa kita nolak. Bayar nyogok malaikat Israel nggak bisa. Ya, emangnya siapa sih?